Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang sedang menghadapi persoalan pelik, sejatinya ia membutuhkan satu hal, yakni pencerahan. Sebuah pencerahan yang bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari firman Tuhan yang ia baca pada hari itu, bisa datang dari seorang pembimbing rohani, bisa datang dari seorang bijak, bisa datang dari seorang teman karib yang kepadanya ia curhat, dan lain sebagainya. Yusuf ketika ia menghadapi persoalan yang pelik, bahwa ternyata tunangannya Maria sudah mengandung, ia merencanakan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Inilah rencana Yusuf. Namun sebelum ia memutuskan apa yang ia rencanakan, ia mengalami pencerahan yang datang dari seorang malaikat Tuhan. Pencerahan yang ia terima justru di saat ia tertidur setelah memikirkan, lelah memikirkan persoalan tentang Maria yang sudah mengandung. Pencerahan itu yang pertama. Yusuf diteguhkan bahwa Maria tunangannya mengandung dari Roh Kudus, bukan dari seorang pria di luar dia. Bukan karena Maria menyeleweng dengan seorang laki-laki atau seorang laki-laki yang menyeleweng dengan dia. No. Pencerahan yang datang dari malaikat Tuhan itu membuat dia menjadi clear, jelas, terang benderang, di luar yang ia duga. Maka di ayat terakhir Injil tadi, Matius bab 1 di ayat 24, penulis Injil mengatakan, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah ia bangun dari tidurnya, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Mengambil Maria sebagai istrinya. Pencerahan yang kedua, bahwa Yusuf dituntun, dibimbing, diarahkan supaya nanti anak laki-laki yang akan lahir dari rahim Maria itu diberi nama Yesus. Persis seperti yang malaikat perintahkan kepada Maria dalam penampakan yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 1 di ayat 31. Yang mana malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan memang setelah kelahiran Yesus, ia diberi nama Yesus. Yang dalam bahasa Ibrani artinya Allah menyelamatkan. Itu berarti bahwa kelahiran seorang laki-laki bernama Yesus itu, dia sesungguhnya adalah seorang
juru selamat. Maka malaikat itu memberikan alasan mengapa anak itu mesti diberi nama Yesus. Di ayat 21 tadi dikatakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itulah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka begitu Yesus lahir, malaikat Tuhan mewartakan kepada para gembala dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang akan dibacakan pada hari raya Natal pagi. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, inilah pencerahan yang diberikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf menjadi seorang pribadi yang terbuka dan taat kepada rencana dan kehendak Allah. Ia tidak ikut egonya sendiri, ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita bisa punya persoalan yang sulit dipecahkan sendiri. Namun ketika kita berani membuka diri, solusi selalu ada. Entah dari Tuhan langsung, entah Tuhan pakai seorang atau lebih manusia yang membantu untuk menemukan solusi lewat pencerahan yang diterima. Maka mari kita belajar dari Yusuf yang selalu membuka hati untuk sebuah hati yang terbuka kepada Allah dan rencananya, sehingga keputusan yang diambil tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, ditegaskan dalam Injil bahwa Yesus akan lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah misi Yesus. Maka mari menjelang kelahiran Yesus, menjelang hari raya Natal, kita persiapkan dengan hati yang dibersihkan dari segala dosa lewat pertobatan, tepatnya lewat perayaan sakramen tobat. Itulah persiapan yang amat penting sehingga hari raya Natal benar-benar menjadi sebuah peristiwa sukacita di mana hati kita menjadi Bethlehem baru, tempat Yesus lahir.